Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membuat video tutorial pengolahan data dengan menggunakan uji one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Analisis one-way ANOVA merupakan analisis varian satu variabel independen yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata. Berikut ini disajikan data skor tupel mahasiswa pendidikan IPS yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Yang pertama itu lama kursusnya, dalam kurungnya itu bulan. Yang kedua itu skor tupelnya. Adapun yang ingin diuji yaitu apakah ada perbedaan antara lama kursus terhadap skor tupel menggunakan taraf signifikansi 5%. Langsung saja, pertama kita buka aplikasi SPSS. Kemudian setelah terbuka kita pilih variabel view. Pada kolom name di baris pertama kita ketikkan lama kursus. Type numerik kuadrat 8, desimalnya 0. Pada baris kedua kita ketikkan skor tupel dengan desimal 2. Kemudian kita klik data view. Pada kolom lama kursus dan skor tupel kita akan memasukkan data yang telah saya buat di Excel tadi. Jadi tinggal di copy saja. Copy, kemudian kita pastekan di SPSS tadi. Setelah terpaste, kemudian kita akan memilih menu Analyze, Comparison, dan klik One Way ANOVA. Setelah muncul, kita akan memasukkan lama kursus ke dalam kotak faktor dan skor tupel ke dalam dependent list. Kemudian kita akan mengklik post hoc. Kita centang LSD, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik tombol option, centang deskriptif dan homogenitas of variance test, kemudian continue, kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Pada tabel pertama, tabel deskriptif menunjukkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata-rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum, dan maksimum. Selanjutnya, tabel yang kedua, tabel test of homogeneity of variance menunjukkan hasil homogenitas variance sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti ANOVA. Dan hipotesisnya H0-nya ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama, H1-nya ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Dengan ketentuan jika signifikansi lebih besar dari alfa maka HO diterima, sebaliknya jika signifikansi lebih kecil dari alfa maka HO ditolak. Dari sini kita dapat melihat bahwa F hitungnya sama dengan 0,786 dengan signifikansi 0,478. Oleh karena itu, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama, atau dengan kata lain, varians antar kelompok bersifat homogen. Dan demikian prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, tabel ANOVA menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Dengan hipotesis penelitian, H0-nya ketiga kelompok memiliki rata-rata skor tupel yang sama. H1-nya ketiga kelompok memiliki rata-rata skor tupel yang berbeda. Dengan ketentuan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO-nya ditolak. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa F hitungnya sebesar 26,909 dengan signifikansi 0,000
Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata skor TOEFL antara mahasiswa yang mengambil kursus 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Selanjutnya, tabel Multi-File Comparisons menunjukkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok itu yang skor TOEFL-nya paling tinggi. Dengan hipotesis penelitian, H0-nya sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang sama. H1-nya kedua kelompok memiliki rata-rata skor TOEFL yang tidak sama. Dengan ketentuan, jika signifikansi lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika signifikansi lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Misalnya, untuk melihat perbedaan skor TOEFL antara mahasiswa yang kursus 3 bulan dan 6 bulan, diperoleh signifikansi sama dengan 0,004. Karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor TOEFL antara mahasiswa yang kursus 3 bulan dan 6 bulan. Dalam hal ini, skor TOEFL mahasiswa yang kursus 6 bulan lebih tinggi daripada skor kursus 3 bulan. Dengan kata lain, lama kursus berpengaruh terhadap peningkatan skor TOEFL.